Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Kembali di channel YouTube Kabar Satu Podcast Open Your Eyes. Kali ini saya kedatangan tamu dari ketua komunitas band indie, gitu ya Mas ya? Iya, betul banget. Oke. Ini ngomong-ngomong masalah komunitas nih Mas. Tahun berdirinya sendiri itu di komunitas indie itu kapan sih Mas? Kalau boleh tahu. Kalau awal berdiri kita di tahun 2005. 2005. Iya. Oh, udah lama juga ya. Iya, lumayan lama. Lumayan lama ya. Nah, kalau misalkan selama 2005 itu sendiri sampai sekarang masih tetap eksis dong berarti. Iya. Nah, anggotanya sendiri ada berapa sih di komunitas itu? Kalau anggota kita secara keseluruhan sih ya ratusan Mas. Ratusan. Oh, Iya, banyak dong. di Lamongan kota sendiri ini sekitaran 100 lebih lah Mas. Iya. Di luar Lamongan juga ada. Banyak. Banyak. Karena hampir setiap kota kita ada. Oh, kayak gitu. Berarti Iya. memang di komunitas ini pengurusnya ada, Iya. kayak gitu kan, strukturnya pun ada semua. Oh, iya. Mm-mm. Nah, ini mungkin teman-teman juga ada yang sebagian belum tahu, Mas. Nah, yang dimaksud musik indie itu sendiri apa sih? Nah, kalau menurut jargonnya kita nih Mas ya, kita orang Lamongan nih. Katanya sih kalau musik indie itu kita yang produksi sendiri, kita yang memasarkan sendiri, labelnya kita sendiri juga dan yang dengerin kita juga sendiri. Serba mandiri, kita independen gitu Mas. Mungkin indie itu dasarnya dari independen itu Independen, sendiri. betul. Iya, Mas. Tapi bukan berarti orang lain tidak bisa menikmati dong. Oh iyalah, Bisa pastinya dong. Mas. Iya Mas, oke. Nah, saya juga terus terang bisa dikatakan belum terlalu paham nih untuk masalah di indie sendiri. Kayak di indie sendiri itu genrenya itu semua genre atau memang ada khusus genre-genre tersendiri maksudnya gitu. Kalau di indie musik pada awalnya indie musik band dulu waktu Awalnya pertama. itu. Jadi kita cuma melingkupi beberapa band aja. Untuk sekarang di indie musik community kita melingkupi dari semua genre, hampir semua genre lah Mas. Hampir semua genre. Iya, ada di dalamnya. Yang dulunya cuma band, sekarang itu ada solois, ada yang akustik, ya macam-macam. Iya. Jadi memang mewadahi sebetulnya musisi-musisi, apalagi musisi baru kayak gitu ya. Talent baru banyak talent baru banyak yang memang bisa masuk ke komunitas ini kan Betul. gitu ya. Jadi kasarannya kalau misalkan orang tersebut memang punya bakat, dia nggak tahu mesti kemana, harus ke siapa, kasarnya gitu, bisa gabung di komunitas ini. Betul banget. Kita Jadi yang mewadahi semuanya. Betul. Jadi bisa sempat sharing-sharing juga gitu kan, bisa nambah wawasan juga tentang seputaran musik kan. Betul. Kayak gitu ya Mas ya. Iya. Oke. Nah gini Mas, selama bisa dikatakan terjun di dunia komunitas indie ini pasti ada keluh kesah dong, suka duka dong. Nah kalau boleh tahu keluh kesahnya, suka dukanya apa sih selama berada di dalam komunitas ini? Oke. Kayak gitu. Kita ke keluh kesahnya dulu aja Mas. Iya. Keluh kesahnya itu ya yang paling sering nih Mas ya. Kalau kita buat event yang namanya indie itu kan musik independen. Kita biasanya kalau buat event itu kita jarang banget pakai sponsor karena kita kan independen. Jadi semuanya kita serba diniati dengan ya kita di sini ingin mencari talent bukan mencari yang lain. Jadi sponsor dan yang lain minim banget. Memang kita sengaja mandiri, kita independen, cari talentnya itu yang benar-benar murni. Iya. Nah, untuk nyari talent gitu sendiri tuh apa memang sengaja nyari kayak posting cari bakat kah atau apakah, atau memang nunggu pada datang sendiri kah atau gimana itu Mas? Kalau dari kitanya sendiri, terutama di Lamongan, kita agendanya hampir setiap tahun pasti ada event untuk menjaring bakat dari talent semua talent. Entah itu kita kayak kemarin satu contohnya kita ada Ring of Sound. Ring of Sound itu melingkupi semua area Lamongan. Semua area Lamongan. Kita cari talent di bidang vokal. Iya. Sementara kemarin vokal, ini rencananya insya Allah setelah ini ada beberapa agenda yang insya Allah kita laksanakan di awal tahun depan bareng sama teman-teman dari Tuban juga, Gresik juga. Insya Allah nanti ada event ya kayak
dari pandemi kemarin ini kan kita benar-benar vakum ya Mas. Lah kita mulai membangkitkan lagi kan kayak gitu lagi. Iya mulai membangkitkan lagi gairah bermusik ya kasarnya kayak gitu teman-teman yang bisa dikatakan memang di bidang musik itu sendiri ya, karena memang terus terang kemarin pandemi itu sangat bisa dikatakan mungkin berpengaruh ya. Berpengaruh sekali ya kepada para musisi-musisi ya. Betul banget. Betul. Nah, untuk bisa dikatakan senangnya nih, tadi kan keluh kesah suka dukanya apa. Nah, senangnya tuh apa sih? Positifnya lah kasarnya gitu, segi positif. Kalau sisi positifnya ini kalau kita sebutin satu persatu banyak banget nih Mas. Apalagi kan yang namanya komunitas. Betul. Yang terutama satu, kita pasti banyak teman. Yang kedua, kita bisa sharing bebas untuk segala hal tentang musik. Iya. Apapun itu kita juga bisa saling support antar satu teman musisi yang lain. Betul. Itu yang positif yang begitu terasa. Iya. Terus di samping itu kita ya memang bisa nyambung tali silaturahmi ya, betul kan, kayak gitu kan. Kan katanya ada pepatah bilang gitu Mas, makin banyak kita bersilaturahmi, makin dekat juga ke rezeki katanya gitu. Betul. Semakin melebar nih. Iya, oke. Nah, ngomong-ngomong Mas, ini sambil santai, kebetulan di depan kita ini ada kopi Mas, yang saya ini namanya Coffee Craft Latte Mas. Nah kalau sampean sendiri itu Coffee Kombalis. Nah ini tuh bisa dikatakan salah satu menu kopi yang ada di Cafe Actin ini Mas. Ini rasanya luar biasa Mas, dicoba dulu Mas. Oh iya. Mari ya Mas. Ayo. Yuk buat semuanya kita ngopi. Rasanya enak, luar biasa ya? Luar biasa sekali kan. Kalau yang suka ngopi, ya datang ke Actin. Kita di sini tempatnya buat ngopi. Selain tempatnya juga oke, ya bisa dikatakan menunya juga oke semua Mas. Gak ada nih di tempat lain, gak ada kayaknya. Gak ada ya. Iya. Kita sering ngopi kemana-mana nih, tapi khas banget nih Bang. Khas banget. Iya. Oke, siap. Iya Mas. Oke. Nah untuk di komunitas Mas sendiri nih, selama ini tuh adakah prestasi yang sudah diraih Mas? Kalau saya sendiri dengan band saya, ya alhamdulillah. Kita sedikit bercerita nih Mas. Iya nggak apa-apa, cerita aja Mas. Dari awalnya kita dulu terbentuk atas dorongan dari teman-teman, karena terus terang saja di tempat saya itu ya minim banget lah untuk fasilitas ataupun komunitas yang memadai musik kan nggak ada selain ini. Iya. Jadi akhirnya saya ikutan gabung. Dari pertama saya mulai perform di beberapa kafe sampai akhirnya ke kedinasan Lamongan juga banyak. Desperindak, terus kemarin juga kita di Lamongan Plaza, beragenda setiap minggu kita di sana. Sampai kemarin akhirnya saya di job sama bonek juga pernah juga. Oh iya luar biasa ya. Nah ada lagi nggak selain itu maksudnya gitu? Kalau di dunia musik vokal nih Mas, kebetulan saya kan ya sedikit mengajari. Saya kan punya beberapa murid nih Mas untuk vokal. Kebetulan saya juga guru. Oh iya. Jadi dari dinas kabupaten, kalau sayanya ini kan dinasnya di Tuban nih Mas. Kalau di dinas kabupaten Tuban, alhamdulillah kemarin mewakili Tuban sampai Tuban. Tingkat nasional di festival seni siswa nasional ya. SD. Vokal saya masih SD masalahnya. Vokal saya sampai SD. Itu perlu terus dikembangkan itu Mas, seperti itu Mas, karena sangat positif sekali. Sebetulnya kalau yang saya tahu banyak sekali sih talent-talent yang memang sebetulnya belum muncul kan kayak gitu kan, karena mungkin mereka entah tidak tahu harus kemana kan gitu kan, entah harus ke siapa gitu kan. Makanya wadah seperti ini ya menurut saya positif sekali Mas, positif sekali. Jadi bisa dikatakan betul-betul bisa mewadahi teman-teman yang memang punya talent itu sendiri. Gitu jadi kan. buat teman-teman yang punya bakat, nggak usah bingung. Betul. Kita dari teman-teman komunitas indie siap mewadai, dan kita di sini juga siap sharing untuk berbagai hal tentang musik. Jadi nggak usah terbuka ragu. Ya, pintu terbuka lebar sekali ya. Jadi untuk siapapun semua kita persilahkan, karena kita di sini berdiri sendiri. Kita komunitas independen, kita indie music community, mewadai semuanya. Bagi teman-teman yang mau gabung, semoga kita persilahkan. Iya. Nah, kalau misalkan mau gabung sendiri itu mesti ke mana atau ke siapa?
Ini kalau masalah gabungnya kemana, ke siapa? Karena indie musik community ini kan anggotanya banyak mas. Jadi hampir di setiap daerah lah ada. Dari beberapa. Mungkin bisa japri di sosmednya indie. Nanti lokasinya di mana kita cari teman-teman yang dekat. Jadi bisa sharing. Betul betul gitu. betul. Nah kalau misalkan apa yang mereka sendiri kurang tahu misalkan gitu kan ngaruh ke siapa itu yang saya tadi bilang. Nah kalau misalkan untuk Facebooknya sendiri, Instagramnya sendiri boleh dikasih tahu ke teman-teman di sini apa Facebook, yang harus di ataupun Instagram di Indie Music Community ada Music Community. Sama aja ya Facebook sama Instagramnya itu Betul, Indie sama. Music Community. Iya. Jadi buat teman-teman yang misalkan memang mau bergabung di komunitas musik indie ini kasarnya gitu ya tinggal masuk ke nanti dijapri Instagram lewat sama Facebooknya itu. sosmednya aja bisa. Oke, Nanti kita. siap. Nah ini berbicara sekali lagi nih Mas, saya tadi terus terang kurang jelas masalah event. Nah event sendiri itu bisa dikatakan yang terdekat tuh tadi apa Mas? Event biasanya kita pasti Got Talent itu mas. Got Talent itu kapan itu diadakannya itu? Biasanya kalau pengadaan itu di awal tahun. Awal tahun nanti kita di event ini kan berkelanjutan mas. Maksudnya gini, dari kelanjutan event itu kita nggak ngebiarin talent itu setelah dapat juara sudah selesai, enggak. Dari kitanya juga kan ada rekod sendiri, ada beberapa band yang mewadai juga. Ada juga. Jadi kita jadikan satu, nanti kita buatkan sebuah band atau. Jadi memang bisa diarahkan maksudnya di situ ya. Iya Mas. Kita ngebahas masalah talent yang baru. Maksudnya gini, bukan ini ya. Misalkan dia tuh sebetulnya pengen banget terjun di dunia musik, tapi dia sendiri nggak tahu tuh dia sendiri punya bakat atau enggak. Nah itu kira-kira gimana tuh Mas kalau kayak gitu? Apakah ikut kursus kah harusnya gitu kan? Bisa juga seperti itu, bisa ikut kursus atau bisa tadi jalannya japri ke sosmednya Indie, mungkin nanti bisa diarahkan juga sama teman-teman. Kebetulan kalau di area saya ya banyak yang merapat gitu. Di area Babat sering teman-teman main ke rumah, kita sharing musik bareng. Ada juga dari daerah Tuban itu sampai main ke rumah juga untuk belajar ya sedikit vokal kayak apa gitu pasti seperti itu juga. Betul. Jadi teman-teman kalau misalkan memang sebetulnya keinginan untuk bermusik ada, tapi teman-teman sendiri bisa dikatakan nggak tahu apakah memang punya bakat atau tidak, lebih baik dicoba untuk kursus dulu, tidak seperti itu ya. Karena di kursus tersebut sendiri mungkin nanti juga diarahkan ya Mas. Betul. Kira-kira emang ini bakatnya kemana sih kan gitu kan? Apakah jadi vokalis kah ataukah jadi apa kan gitu ya? Jadi yang pertama memang yang paling penting adalah niatnya. Kalau masalah bakat bisa diasah. Bisa diasah ya. Nanti juga bakal ketahuan dengan sendirinya ya. Bakatnya di mana sih kan kayak gitu ya. Oke Mas, kayak tadi yang masalah talent ya Mas. Nah untuk talent sendiri, ya itu tadi maksudnya orang-orang yang memang pengen bermusik, dia punya ketertarikan ke musik, tapi dia sendiri tidak tahu apa sih bakatnya. Nah itu gimana Mas? Apakah harus ikut kursus atau gimana? Oke. Untuk hal itu biasanya nih banyak nih teman-teman yang japri ke sosmednya Indie. Mungkin nanti di situ kan bisa sharing juga, atau kalau misalnya nih di area saya banyak teman-teman juga yang datang ke rumah kita, yang main musik bareng, kita sharing bareng, belajar bareng, terus ada juga dari beberapa daerah yang main ke rumah juga, dari Tuban, daerah Lubang gitu, sering juga main ke rumah kita, sharing gitu ya Mas ya, sharing belajar bareng kayak gitu. Iya. Toh juga misalkan memang dia sendiri tidak tahu bakatnya di mana, nanti ketika misalkan kursus atau sharing-sharing nanti bakal tahu sebetulnya ya, nanti arahnya kemana sih sebetulnya gitu kan, dia punya bakat itu kan gitu. Iya Mas, karena memang niatan itu yang utama. Niatan ya. Masalah bakat tetap bisa diasah lagi. Betul. Jadi penting niat dulu. Betul sekali, niat yang penting ya. Jadi buat teman-teman yang bisa dikatakan punya ketertarikan di dunia musik, jangan ragu, silahkan asah kemampuan kalian ya. Mungkin salah satunya gabung dulu ke komunitas indie ini gitu kan. Jadi bisa dikatakan nanti tahu nih arahnya kemana nih teman-teman tuh gitu kan. Betul. Apakah bagusnya jadi vokalis kah, ataukah bagusnya penabuh drum kah atau apakah kan mungkin kayak gitu ya Mas ya. Seperti betul, itu. Betul. Yang penting jangan pas bagian megang kabel aja. Oh iya, jangan sampai. Atau mungkin juga bisa nanti ikut saya, insya Allah nanti dari saya sendiri, dari teman-teman di Zenobi mau buat sedikit kerajinan lah Mas. Oh gitu dah. Iya. Jadi insya Allah kita nanti produksi juga
beberapa alat musik. Oh, Kita iya, iya. handmade. Bikin sendiri. Produksi rencananya seperti itu. Oh iya, luar biasa mas. Betul betul betul. Kita kerjasama sama teman-teman pengrajin kayu. Jadi untuk pembuatan gitar seperti itu juga, karena memang di dalam daerah sini juga, di sekitaran sini kan masih jarang sekali mas ya kayak gitu dan mas. masih Betul. banyak yang pakai barang-barang. Betul betul. Pengennya kita buat sendiri. Buat sendiri ya mas ya. Dan nantinya yang pastinya satu, kita buat dengan sesuai desainnya teman-teman sendiri, mau seperti apa, speknya juga seperti apa. Oh jadi Kita bisa ngikut. request maksudnya Betul. gitu ya. Oh misalkan kayak teman-teman nih gitaris nih, aku pengen gitarnya yang kayak gini nih, Iya. atau yang kayak gini modelnya, Betul. bisa gitu ya. Nggak usah khawatir harganya mahal. Jadi gitar itu nanti menyesuaikan dengan budgetnya berapa, kita sesuaikan nanti. Dan kayak gitu. menyesuaikan ya. Bukan ini harga segini, paten segini, nggak seperti itu. Iya, Jadi iya. nanti kita sesuaikan sesuai budgetnya saja. Iya, jadi Buat tidak memberatkan lah kasarnya seperti itu ya, betul, sesuai betul, dengan Mas. kantong. Iya mas, betul. Selain itu juga kan yang saya rasa kalau misalkan memang arahannya ke situ kan juga memang bisa membantu ya para bisa dikatakan pelaku seni, bisa dikatakan teman-teman yang bisa dikatakannya kayak tadi itu Pengrajin kerjasama kayu. pengrajin kayu itu Betul. kan juga mengangkat paling tidak perekonomian mereka juga kan seperti itu ya mas ya. Betul itu luar biasa mas, kalau bisa benar-benar dijadiin mas. Iya, Misalnya bismillah. kayak gitu, syukur-syukur bisa sampai ke mancanegara nantinya. Amin. Iya. Semoga aja seperti Semoga itu. ya. Harapan kita tentu seperti itu, Mas. Amin. betul mas. Nah, kita kembali masalah ini mas, masalah kegiatan. Nah, kalau kegiatan kayak gitu tuh kayak di outdoor itu atau memang indoor atau memang ya ada di outdoor ada di indoor? Kalau biasanya kan kita yang biasanya main kan performnya cafe to cafe mas. Nah dari situ kan kitanya juga buat event sama juga. Jadi satu kita kerjasamanya dengan cafe itu maksudnya kerjasama kayak gini. Misalnya kayak kemarin kita di beberapa cafe daerah Lamongan sini kita buat event di situ kan. Nah teman kafenya kan kebanyakan outdoor. Kalau indoor pastinya kan ya muat sedikit. Biasanya kan seperti itu. Iya sih ya, betul. Jadi kalau misalkan kayak yang gabung di komunitas ini sendiri itu kayak misalkan itu mereka bisa maaf ya kasarnya bisa sambil ibaratnya menyalurkan bakat atau menyalurkan kesenangan, tapi juga bisa sambil nyari duit juga dong. Betul banget. Betul banget Iya ya, Mas. kan? Iya, jadi dapat cuan juga kasarnya gitu ya. Bener-bener. Dan berarti memang selama ini sudah punya kerjasama dengan kafe-kafe yang ada di kota sini dong. Iya, jadi memang kebetulan kita dari teman-teman indie biasanya tetap di job sama beberapa kafe juga mas. Oh gitu. Jadi hampir-hampir setiap minggu kita pasti dapat job di beberapa kafe kan seperti itu. Nah kalau misalkan kayak yang teman-teman yang baru dia sendiri belum bisa dikatakan belum punya job di kafe itu nanti bisa berbagi juga Iya atau gimana? betul. Oh, Kita berbagi bisa juga. Oh Iya. bisa seperti itu juga mas. Oh iya ya, nah itulah mungkin salah satu keuntungan masuk di komunitas Iya, teman-teman. betul. Jadi bisa dikatakan teman-teman juga bisa sambil diarahkan ya gitu kan, ya sambil cari uang juga kasarnya gitu kan ya, kasarannya buat ngopi-ngopi atau Iya. apa kan paling tidak punya sendirilah kasar seperti itu ya. Bisa buat jajan sendiri. Bisa juga. buat jajan sendiri juga, betul. Nah balik lagi mas, nah kalau misalkan kayak untuk di outdoor ngomong-ngomong berarti panas-panasan dong. Iya pastinya lah mas. Panas-panasan. Nah, kalau pastinya. panas-panasan resikonya kulit ini dong Ya iya mas. Tapi gimana? kering atau gimana gitu. Tapi itu kan tetap demi talent. Oh gitu. Jadi tetap harus. gitu. Kalau kayak gitu. Maksudnya gini mas, aku punya solusinya mas. Apa Buat itu? teman-teman yang bisa dikatakan memang kegiatannya di outdoor, kasarannya gitu kan. Nah di situ Iya. tuh ada produk mas, produknya bagus banget. Oh iya. Iya, produknya itu ya ini mas, Apa tuh mas? Daily Man Lumen Lotion mas. Nah di sini tuh bisa dikatakan fungsinya mencerahkan, bisa meratakan warna kulit, juga menutrisi kulit, dan juga kulit pasti menjadi lebih halus mas. Kan bisa dikatakan kan namanya kita kepanasan, bener nggak mas? Iya betul Gitu betul kan? banget. Nah kalau menurut saya sih kayaknya teman-teman perlu deh kayak gini. Ini bagus mas produknya. Banget mas, karena kan kalau kita outdoor yang pastinya ya nggak mungkin lah mas, yang namanya cuaca itu selalu teduh dingin kan, nggak mesti, apalagi event itu nggak bisa diselenggarakan dalam tempo malam aja. Pasti startnya dari pagi sampai nanti malam. Lah siangnya pasti panasan. Betul, makanya perlu banget mas untuk ini mas. Di samping ini bisa dikatakan buat kulit juga, ada juga mas satu lagi mas. Apa Satu lagi, Mas? lagi itu ini mas.
energizer moisturizing. Nah ini tuh untuk ini mas, perawatan juga sama untuk mencerahkan, melembabkan kulit dan menghidrasi kulit. Kayak gitu mas. Ini oke juga banget mas. Bisa dikatakan dan juga apa ya? Harganya juga nggak mahal mas. Bagus gitu kok, ya. Mas. Jadi Saya pas rasa banget nih kalau di kantong para kita yang masih mencari. pas banget mas, pas banget. Ini tuh produknya bagus teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang bisa dikatakan biasa di luar lapangan, kasarnya gitu kan, kerjanya di lapangan panas-panasan, kayaknya pasti perlu kayak gini teman-teman. Ini bagus produknya. Oke, bisa dicoba nanti mas, kita promosikan juga bisa nanti ke teman-teman. Ya, Karena setelah ini kan kita ada event juga nih. Nah bener mas. Nah terus juga gini mas, di samping di sini bisa dikatakan kita juga bisa mencerahkan kulit dan lain-lain. Di sini juga kalau mau bisnis bisa mas. Oh gitu mas ya. Bisa mas. Kalau di sini bisa Gimana mas dikatakan itu? cuma beli 3 produk aja mas, 3 produk ini dengan satu picisnya itu 50.000, teman-teman itu bisa jadi member mas. Oh gitu mas. Iya. Cuma 3 nih mas. Cuma 3 mas. Cuma 3 teman-teman. Cuma tiga apa produk, 3 picis itu bisa jadi member. Oh gampang banget mas ya. Gampang banget mas. Dan nggak mahal lagi mas, murah mas. Iya. Kayak gitu mas. Jadi bisa dikatakan udah, Mas. apalagi. Oh boleh mas, boleh kali. Nanti abis ini ya kita ngobrol bisnis ya. Iya. Iya, karena apalagi zaman sekarang mas, kita bisa dikatakan harus harus punya penghasilan tambahan dan lain-lain. betul. Menurut saya bisnis kayak gini itu oke banget mas. Nah, gini mas, untuk terakhir nih buat teman-teman di rumah, apa nih pesan-pesannya yang memang berkeinginan bermusik dan lain-lain itu kasarnya gitu. Oke. Silakan. Buat teman-teman semua yang pengen belajar musik atau yang suka bermusik, semoga kita persilahkan semuanya buat gabung di komunitas musik indie. Kita di sini semuanya belajar bareng, kita membangun semuanya sama-sama, kita saling support. Banyak hal yang nantinya bikin dunia musik kita terwadai. Terus job-job juga mungkin nanti bisa kita sharing juga untuk segala macam talent juga kita siap mewadai juga, kita buatkan juga ajang ataupun nanti rekaman apapun semuanya tentang musik, insya Allah Indie Music Community siap mewadai. Oke, kayak gitu teman-teman. Jadi intinya kalau misalkan memang mau bermusik itu jangan ragu ya. Yang memang bisa dikatakan senang ke dunia musik ya silahkan bergabung di komunitas indie ini. Iya, Seperti betul itu ya, banget, Mas. karena semuanya nanti pasti diarahkan kan gitu ya. Oke, kalau gitu. Siap mas. Terima kasih waktunya. Oke, Mas, Semoga nanti sama-sama. kita bisa berjumpa kembali dan semoga kedepannya teman-teman yang senang bermusik lebih banyak lagi. Iya. Oke. Oh iya mas, satu lagi dong. Boleh untuk minta buat teman-teman nih support juga channel kita nih. Oh iya. Di kalau band saya sendiri nih mas, di silakan. Zeno Band Official ada juga sosmednya, mulai dari Facebook, Instagram, terus YouTube juga sama di Zenobi. Terus juga jangan lupa nih, ini yang paling penting nih, ini musik community. Iya. Jadi kita yang Jangan mewadahi lupa ya semuanya. teman-teman ya. Itu semua yang mewadahi dari kita permusikan semuanya. di kota ini. Betul, Khususnya Mas. Lamongan ya. Oke, makasih Mas, makasih ya. Makasih Sampai juga, Mas, jumpa ya. lagi ya. Terima kasih. Siap. Oke teman-teman, jangan lupa juga follow akunnya KF Skin Daily Man Official dan KF Skin Cosmetic Official dan juga Miss Cindy _ Prasetya and Mas Bro _ Hey. Jangan lupa ya follow. Makasih.